1% dari total jumlah penduduk Indonesia. Bursa Efek Indonesia terus mendorong penambahan jumlah investor dengan menggelar sejumlah event untuk memperkenalkan investasi di pasar modal. Baik pemerintah maupun Bursa Efek Indonesia sama-sama menginginkan pasar modal Indonesia tumbuh signifikan di tahun depan. Namun sayang, jumlah investor dalam negeri rupanya masih minim. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, jumlah rekening efek di Indonesia baru 520.000 investor atau hanya sekitar 0,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Salah satu hambatan dalam mengembangkan pasar modal diperkirakan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara berinvestasi. Dari sisi jumlah investor, saat ini pasar modal kita sangat tegang sekali dengan investor asing. Jumlah investor kita itu di pasar modal kita hanya 400.000 lebih. Itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan jumlah penduduk kita yang 250 juta. Kenapa kita agak sulit untuk mendapatkan investor baru adalah kurangnya edukasi di masyarakat. Mungkin dengan adanya OJK bisa lebih banyak edukasi. Kalau misalnya Anda itu nabung jangan di bank aja, tapi di saham pun juga bisa untuk investasi, untuk menyimpan aset Anda juga bisa di pasar modal. Di lain pihak, untuk mewarnai pasar modal, jumlah emiten juga harus ditingkatkan. Semakin banyak pilihan yang beragam, tentunya akan lebih menarik bagi calon investor. Ya sangat bagus ya, karena memang kalau kita lihat antusiasme masyarakat sebenarnya cukup besar, tetapi memang mereka sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar. Apalagi saat ini kalau kita melihat seperti kemarin banyak tokoh-tokoh orang yang banyak berhasil. Diharapkan pula adanya ketegasan atau kebijakan dari pemerintah untuk menjamin pengelolaan risiko investasi. Salah satunya investor berharap agar otoritas jasa keuangan membatasi perusahaan yang IPO agar tidak menurunkan harganya pada hari pertama. Kalau kita punya regulasi bahwa seluruh perusahaan yang akan IPO harus ketika listing hari pertama harganya naik, itu akan semua orang kan pasti beli saham-saham IPO, sehingga minimal orang-orang pemula ini tidak akan merasa dirugikan. Sosialisasi tentang pemahaman pasar modal yang tepat dapat meningkatkan minat investor, baik institusi maupun individu. Jika nantinya komposisi investor sudah ideal, maka perdagangan bursa akan berkembang menjadi lebih atraktif. Dari Jakarta, Clemencia Michelle, Yahdin Syafrizal, Metro TV. Indeks harga saham gabungan masih dibuka di teritori negatif dan bergerak datar. Sejumlah saham yang telah mengalami tekanan jual sejak awal pekan mulai kembali diburu investor. Saham sektor apa saja yang mulai naik? Kita akan bergabung bersama Clemencia Michelle langsung dari lantai bursa. Michelle, bagaimana pergerakan IHSG hingga saat ini? Dari ke indeks harga saham gabungan atau IHSG pada saat ini masih berada pada teritori negatif. Meski beberapa kali sempat berada pada zona positif, namun posisi tersebut tidak bertahan lama. Dan pada pagi tadi IHSG dibuka melemah tipis 0,02% atau merosot 0,84 poin ke level 4.450,22 pada perdagangan hari Rabu ini. Sebelumnya pada hari Selasa kemarin indeks perdagangan ditutup melemah 1,08% atau 48,45 poin ke level 4.451,05. Pelemahan indeks masih sejalan dengan pelemahan bursa global dan regional seiring meningkatnya spekulasi penaikan suku bunga Amerika Serikat oleh The Fed dan juga data ekonomi Cina yang lesu. 9 sektor penggerak IHSG juga terpantau bergerak dua arah. Dengan sektor yang menguat tertinggi adalah sektor aneka industri sebesar 1,26%. Sementara sektor yang melemah terdalam adalah sektor infrastruktur sebesar 0,83%. Adapun saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers pada pagi ini antara lain adalah saham PT Indosemen Tunggal Prakasa naik sebesar Rp725, dilanjutkan dengan saham PT Gudang Garam Tbk dan saham PT Semen Indonesia Tbk yang sama-sama mengalami kenaikan sebesar Rp225. Sedangkan saham-saham yang berada di jajaran top loser antara lain adalah saham PT HM Sampurna Tbk yang turun Rp1.425 menjadi Rp99.150, diikuti dengan saham PT Bayan Resources Tbk yang turun Rp250 dan saham PT Link Net Tbk yang turun Rp200.
Hari ini IHSG diperkirakan masih berada pada posisi tidak kondusif karena berbagai sentimen yang mempengaruhinya. Berikut adalah pendapat dari analis riset First Asia Capital, David Sutianto. Oke, ini untuk IHSG memang sangat tertekan sekali faktor eksternal dan internal. Internal sendiri juga kita punya cadangan devisa juga turun, datanya tidak terlalu baik. Kemudian pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 juga turun, datanya tidak baik. Yang bagus itu hanya data inflasinya saja. Terus kemudian dari luar juga Amerika sedang lumayan api lagi mengatakan akan menaikkan tingkat suku bunga kembali. Kemudian dibalas lagi dengan Tiongkok yang mengeluarkan data kalau mereka punya ekspor impor tuh jatuh cukup dalam. Nah, ini menyebabkan situasi jadi tidak kondusif lagi. Oleh karena itu wajar kalau misalnya IHSG saat ini dalam tekanan, tapi saya yakin biarpun dalam tekanan nilai wajar IHSG itu masih di kisaran 4.400. Jadi tidak perlu takut karena saat ini IHSG masih belum terlalu under value kok. Rika, sekian yang dapat kami laporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke studio. Terima kasih Clemencia Michelle melaporkan. Pemirsa, investor menanti sejumlah data Tiongkok sebagai petunjuk perlambatan ekonomi. Bursa global dan regional pun bergerak beragam. Meningkatnya spekulasi kenaikan suku bunga The Fed juga menekan pergerakan bursa. Pada pembukaan perdagangan pagi ini, bursa Asia bergerak melemah. Indeks Nikkei 225 melemah 0,20%, indeks Hang Seng melemah 0,19%, sementara komposit Shanghai melemah 0,35%. Bursa Wall Street pada penutupan perdagangan kemarin bergerak beragam. Indeks Standard & Poor's menguat 0,15%, indeks Dow Jones menguat 0,16%, sementara indeks Nasdaq melemah 0,24%. Sekian pemirsa informasi dalam Metro Bisnis Pagi kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Rike Karolin. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.